Bertahun-tahun yang lalu Li Xiu menjadi penguasa dunia dengan ilmu rahasia yang dia miliki. Namun karena tidak bisa mengendalikan kekuatannya, Li Xiu berubah menjadi sangat kejam sehingga dijuluki Raja Iblis. Hawa iblis yang keluar dari Li Xiu bahkan merasuk ke dalam tubuh Li Chenlan, putra satu-satunya. Karena khawatir dengan hawa iblis yang terus tumbuh di dalam diri Chenlan, Li Xiu memutuskan untuk mengurungnya di sebuah gunung dan memasang segel yang sangat kuat. Segel ini membuat orang yang ada di dalam tidak bisa keluar dan orang luar tidak bisa masuk. Orang-orang kemudian menyebut gunung ini sebagai Gunung Fengmu, yang berarti gunung penyegel iblis. Li Xiu memerintahkan keluarga Lu untuk menjaga segel, sementara dia pergi mencari cara untuk melenyapkan hawa iblis. Namun hingga saat ini, Li Xiu belum kembali dan tidak ada lagi kabar tentang dirinya. Keluarga Lu yang saat ini menjaga segel adalah kakek Lu dan cucunya Zhao Yao. Mereka hidup terpencil dan menghabiskan waktu dengan berlatih bela diri, belajar ilmu pedang, dan mempelajari teknik tingkat tinggi seperti teleportasi dan tenaga dalam. Suatu hari, seorang pria menerobos formasi segel di Gunung Fengmu dan menyebabkan guncangan di seluruh pegunungan. Kakek Lu yang khawatir dengan segel putra Raja Iblis kemudian bergegas pergi memeriksanya. Orang yang menerobos formasi segel adalah Luo Mingxuan, seorang petinggi sekte yang ingin melenyapkan putra Raja Iblis karena menganggapnya sebagai sumber dari kejahatan. Kekuatan iblis melindungi Chenlan tanpa dia sadari dan membantunya melawan Mingxuan. Dalam pertarungan ini Mingxuan terluka parah dan Chenlan berhasil melarikan diri dengan berubah menjadi kabut hitam. Kakek Lu tiba di gua setelah pertarungan antara Mingxuan dan Chenlan selesai. Di dalam gua dia menemukan bahwa segel telah rusak dan putra Raja Iblis telah pergi. Akan tetapi bukannya khawatir, dia justru sangat senang karena dengan bebasnya putra Raja Iblis, maka nasib buruk keluarga Lu yang harus menjaga segel sekarang telah berakhir. Mingxuan yang terluka parah tanpa sengaja ditemukan oleh Zhao Yao ketika sedang berjalan di hutan. Setelah memastikan bahwa Mingxuan masih hidup, dia kemudian membawanya ke sebuah gubuk kecil dan mengobati luka Mingxuan tanpa sepengetahuan kakek Lu. Selama merawat Mingxuan, Zhao Yao perlahan jatuh hati kepadanya. Mingxuan juga memperlakukan Zhao Yao dengan sangat baik. Dia memperlihatkan keindahan dunia luar dan membujuknya untuk meninggalkan Gunung Fengmu. Qi Tianming yang seharusnya menemani Mingxuan melenyapkan putra Raja Iblis, kembali ke sekte setelah dirinya gagal menerobos formasi segel di Gunung Fengmu. Dia memberitahu Suruo tentang Mingxuan yang ingin melenyapkan putra Raja Iblis seorang diri. Suruo yang khawatir kemudian menyuruh Tianming mengikutinya ke sekte Qian untuk meminta bantuan Qian Chenge. Namun saat mereka tiba di sana, ketua sekte Qian masih melakukan pelatihan tertutup dan tidak bisa diganggu. Qian Xian sebagai murid tertua Qian Chenge menawarkan diri membantu menyelamatkan Mingxuan menggantikan gurunya.
Suruo pun setuju dan tanpa membuang waktu, mereka bertiga langsung pergi menuju Gunung Fengmo. 也好，多谢秦公子了。 Setelah dirawat dengan penuh perhatian oleh Zhao Yao, luka Ming Xuan akhirnya sembuh dan siap meninggalkan Gunung Fengmo. Hal ini membuat Zhao Yao sedih karena tidak akan bisa bersama Ming Xuan lagi. 切勿堕入魔道，正直的人要做一个。 Dengan berat hati, Zhao Yao melepas kepergian Ming Xuan dan berjanji jika dia bisa meninggalkan Gunung Fengmo, dia akan mencari Ming Xuan ke Sekte Fengshan. Kelompok Suruo akhirnya tiba di Gunung Fengmo, akan tetapi kekuatan Qian Xian tidak cukup untuk menerobos formasi segel. 外面的人进不去，里面的人也出不来。 Saat mereka akan menyerah, Ming Xuan muncul di hadapan mereka bertiga. Suruo sangat senang melihat Ming Xuan selamat, namun Ming Xuan sangat khawatir dengan putra Raja Iblis yang melarikan diri. Dia menyuruh Tianming mengerahkan semua murid di Sekte Fengshan untuk mencari putra Raja Iblis dengan ciri-ciri seorang pemuda yang memiliki tanda biru di wajahnya. 有恐怖轻狠的少年兵，只需一些时日修养便可。是，好，我即刻回宗门，便派魔王之子。老头，在做什么呀？ Zhao Yao pergi menemui kakek Lu dan mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan Gunung Fengmo untuk melihat dunia luar. Kakek Lu hanya akan mengizinkan Zhao Yao pergi jika dia bisa mengalahkan dirinya. 你不是想要吗？我这边有个南岳教，能用木头做活物。 Zhao Yao kemudian bertarung dan berhasil mengalahkan kakek Lu. 我这次去试试。 Dia kemudian pergi ke formasi segel, dan dengan segenap kemampuannya, dia mencoba menerobos hingga berhasil membuat lubang dan akhirnya bisa berjalan keluar meninggalkan Gunung Fengmo. Para murid yang dikirim oleh Tianming berhasil menemukan Chen Lan dan mengejarnya ke dalam hutan. Chen Lan mati-matian berusaha melarikan diri dari kejaran mereka, namun akhirnya dia pun tertangkap dan dibawa ke Sekte Fengshan. Tianming segera melaporkan keberhasilan para murid menangkap putra Raja Iblis, di mana saat ini dia dikurung di ruang bawah tanah dan kehilangan kesadaran. Ming Xuan langsung memerintahkannya untuk mengeksekusi mati putra Raja Iblis di hadapan semua orang. Zhao Yao tiba di sebuah pasar dan tanpa sengaja mendengar percakapan tentang penangkapan putra Raja Iblis oleh Sekte Fengshan. Dia akan dieksekusi hari ini di hadapan semua ketua sekte. Zhao Yao kemudian bergegas menuju tempat eksekusi untuk melihat putra Raja Iblis yang selama ini dijaga oleh keluarganya. Namun ternyata putra Raja Iblis tidak seperti yang dia bayangkan. Dia hanyalah seorang pemuda polos yang tidak berdaya, dan karena merasa kasihan, Zhao Yao memutuskan untuk menyelamatkan Chen Lan. Tianming sangat marah dengan kemunculan Zhao Yao yang mengganggu eksekusi. Dia kemudian menantang Zhao Yao untuk bertarung dengannya, di mana jika Zhao Yao menang, maka dia bisa membawa putra Raja Iblis bersamanya. Tanpa ragu, Zhao Yao bertarung dengan semua orang yang ingin menyerangnya. Meskipun hanya berlatih dengan kakek Lu, kemampuan Zhao Yao tidak kalah dari mereka yang berasal dari sekte-sekte besar. Akan tetapi,
Dengan banyaknya lawan yang dia hadapi, membuat Zhao Yao kelelahan dan beberapa kali terkena serangan yang cukup serius. Namun Zhao Yao tidak peduli dan bertarung habis-habisan hingga berhasil mengalahkan Tian Ming dan membawa Chen Lan pergi dari area eksekusi. Chen Lan sangat tersentuh dengan tindakan Zhao Yao yang mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dirinya. Dia pun merawat Zhao Yao yang terluka parah dengan penuh perhatian, menggendongnya ketika tidak mampu berjalan dan menyuapinya saat lapar, hingga Zhao Yao pun pulih dari luka-lukanya. 酒来了，哎， Sejak saat itu hubungan keduanya semakin dekat, dan karena Zhao Yao tidak tahu nama asli Chen Lan, dia kemudian memanggilnya Mo King. Mereka menghabiskan waktu bersama, dan Mo King mulai jatuh cinta pada Zhao Yao. 你叫什么？喝酒。再来一碗啊！ Namun suatu hari Zhao Yao diam-diam meninggalkan Mo King dan pergi mencari Ming Xuan. Saat tiba di sekte Fengshan, Zhao Yao terkejut dengan sikap Ming Xuan kepadanya. Ming Xuan hanya ingin mencari tahu keberadaan putra Raja Iblis tanpa memperdulikan perasaan dirinya. Zhao Yao yang kecewa ingin segera pergi dari sekte Fengshan, namun Ming Xuan tidak membiarkannya. Dia menangkap Zhao Yao dan mengurungnya di penjara. Berita penangkapan Zhao Yao oleh sekte Fengshan langsung menjadi pembicaraan di semua tempat dan tanpa sengaja sampai kepada kakek Lu. Di dalam penjara, Zhao Yao diikat dan disiksa untuk memaksanya mengungkap lokasi putra Raja Iblis. Namun Zhao Yao tetap tidak memberitahu Ming Xuan, yang membuat Ming Xuan kehilangan kesabaran dan akhirnya mengeluarkan pedang untuk membunuh Zhao Yao. Beruntung kakek Lu tiba dan menyelamatkan Zhao Yao tepat waktu. Kakek Lu melawan Ming Xuan dengan semua kemampuannya untuk memberi Ming Xuan pelajaran karena telah menyakiti cucunya. Zhao Yao melarikan diri dari penjara, namun para murid mengejar dan melukainya. Kakek Lu yang khawatir segera membuka portal teleportasi untuk mengirim Zhao Yao ke tempat yang aman. Ming Xuan menggunakan kesempatan ini untuk menikam kakek Lu, dan di saat kakek Lu tidak mampu melawan, Ming Xuan dengan kejam membunuhnya di hadapan Zhao Yao. Zhao Yao sangat terpukul dengan kematian kakek Lu. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pernah dia selamatkan akan membunuh satu-satunya keluarga yang dia miliki. Sejak saat itu, Zhao Yao bertekad untuk membunuh Luo Ming Xuan.